Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini saya akan membahas matematika kelas 9 latihan 4.3 yang ada di halaman 238 untuk nomor 1 sampai nomor 3. Baik, kita mulai untuk nomor 1. Nomor 1, selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun? Jelaskan. Ya. Yang pertama, dua bangun datar dikatakan sebangun jika bentuk bangun datarnya sama. Apakah ini sama bentuk bangun datarnya? Ini trapesium sama kaki, ini juga trapesium sama kaki. Oh, berarti benar, terpenuhi. Kemudian syarat kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama. Sisi yang bersesuaian sama. Artinya kita cek di sini PQ. PQ itu bersesuaian dengan DC. Artinya SR dulu ya. SR bersesuaian dengan BA. SR bersesuaian dengan AB atau BA. Kita lihat perbandingannya. 16:8 itu sama dengan disederhanakan menjadi 2:1. Nah, apakah juga sisi-sisi yang lain itu perbandingannya sama 2:1? Kita cek berikutnya, yaitu PQ. PQ bersesuaian dengan DC atau CD. Kita cek PQ itu 4, CD itu 2, jadi 4/2. Ketika disederhanakan ternyata sama 2:1. Jadi ini yang dimaksud dengan sama gitu ya perbandingannya. Sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. 2:1, ini juga 2:1. Nah, SP itu bersesuaian dengan BC. Ya, jadi kalau ini kita balik gambarnya kan berarti SP itu bersesuaian dengan BC. Nah, SP sama BC itu tidak bisa diketahui karena sisinya tidak tahu gitu. Maka ini kita tidak bisa mengatakan bahwa bangun ini sebangun atau tidak, karena ini tidak diketahui di soalnya sisi SP atau BC-nya sama atau tidak. Tapi untuk memenuhi kedua bangun ini sebangun atau tidak, maka poin kedua ini harus semua sama, perbandingannya 2:1 semuanya. Bisa dipahami ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu besar sudut yang bersesuaian sama. Nah, ini saya sudah mengukurnya dengan busur ya. Sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah di sini ada P dengan D ya. P dengan D itu sudut-sudut yang bersesuaian. Paham ya? Di sini terukur P itu adalah 118 dan D itu adalah 127. Artinya bisa ditulis nanti ditambahkan sudut P itu tidak sama dengan ya, sudut P itu tidak sama dengan sudut P itu tidak sama dengan sudut D ya. Sudut P tidak sama dengan sudut D. Nah, yang kedua kita lihat di sini ada sudut Q. Sudut Q itu bersesuaiannya dengan sudut C. Ya, jadi Q di sini sudutnya bersesuaian dengan sudut C. Maka dia harus sama. Nah, kita lihat di sini Q terukur 117, C terukur 125. Oh, berarti tidak sama besar ya. Jadi sudut Q itu pun tidak sama dengan sudut C. Begitupun yang berikutnya. R setelah diukur itu 63, bersesuaian dengan sudut B ternyata 53. Tidak sama besar juga. Kemudian sudut S itu bersesuaian dengan sudut A, itu pun tidak sama besar juga. Sudut S itu 62, sudut A itu 55. Jadi bisa kita simpulkan kedua bangun tersebut itu tidak sebangun. Karena sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Karena tadi kalau dilihat dari sini kita belum tahu ya, karena ini kan tidak diketahui sisinya gitu. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 1. Berikutnya kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar berikut. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat untuk gambar A, ini persegi panjang berarti
bentuk yang sama adalah A, B, dan I. Nah, kemudian setelah kita tahu yang sama bentuknya adalah A, B, dan I, manakah yang panjang sisinya bersesuaiannya itu sama? Kita lihat di sini. Misalnya panjang B kita banding dengan panjang A. Apakah itu akan sama dengan lebar B dengan lebar A? Kita perhatikan di sini panjang B itu 42 dibanding dengan panjang A itu 6. Ternyata kalau disederhanakan itu 7 banding 1 untuk sisi panjangnya. Kemudian untuk lebarnya ya, lebar B dibanding lebar A. Ternyata di sini hasilnya juga sama, yaitu 7 banding 1. Berarti ini memenuhi syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Kemudian sudutnya, yang ketiga syaratnya sudutnya harus sama besar yang bersesuaian. Nah, di sini kan udah kelihatan ya, ini siku-siku semua, berarti sudut-sudut yang bersesuaian itu semuanya sama, sehingga bisa kita katakan bahwa A itu sebangun dengan B. Oke, untuk yang berikutnya itu yang ini. Ini adalah bentuknya persegi. Kita cari bentuk yang sama yaitu C dan G saja ya. C dan G saja. Kita lihat di sini panjang sisinya kan udah pasti ya, itu bersesuaian adalah sama. Kemudian sudutnya pun sama. Jadi untuk persegi itu sama atau sebangun. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada bangun belah ketupat. Ya, kita perhatikan di sini. Untuk sisi, karena di sini panjangnya sama semua ya kan, berarti pasti sisinya sama. Nah, sudutnya yang kita cari. Sudutnya di sini 100. Di sini berarti ini 100, berarti di sini adalah juga 100. Kemudian ini 110, berarti ini juga 110. Nah, mana sudut yang bersesuaian yang sama? Ternyata adalah bangun ini ya, ini 110, ini 70. Ini kan 110, ini juga depannya 70, sedangkan ini berbeda. Jadi, untuk yang sama berikutnya atau yang sebangun yaitu gambar E dan F. Panjang sisinya sama, itu berarti bisa dipastikan panjang sisi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pasti sama gitu ya. Untuk sudutnya dicek tadi seperti itu, ternyata si E dan si F yang sama. Jadi ada 3 yaitu pasangan yang sebangun, A dan B, kemudian C dan G, E dan F. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, perhatikan 2 buah bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Nah, ini sebangun, berarti dipastikan sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sama. Sudutnya juga sama. Nah, hitunglah panjang AE, ED, dan QR. Kita menghitung panjang AE, berarti kita tulis dulu AE. AE bersesuaian dengan mana? Oh, AE ini AE ya, berarti bersesuaian dengan PT. Kita tulis AE bersesuaian dengan PT. Kemudian sama dengan, nah, cari satu pasang lagi sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui nilainya, yaitu si AB dengan PQ. Bisa dipahami ya. Kenapa tulis AB dulu? Karena di sini tadi yang kita tulis adalah AE dulu, yang gambar ini dulu, gitu ya. Kemudian baru yang di bawahnya ini adalah dari sisi gambar yang lebih kecil. Sekarang kalau mau cari AE, berarti AB per PQ, PT pindah ke ruas kanan jadi dikali. Jadi AB per PQ dikali PT, tinggal masukin angkanya. AB itu 32, PQ itu 24, PT itu 18. Kita sederhanakan menjadi 32 dan 24 sama-sama dibagi 8, dapat 4, 24 dapat 3. Lalu 18 dibagi 3 itu 6. Jadi tinggal 4 dikali 6 yaitu 24 cm. Berikutnya untuk mencari ED, berarti kita cari dulu ED bersesuaian dengan sisi yang mana? ED berarti dengan TS. Kita masukkan ED per TS. Nah, ini cari satu pasang sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui nilainya. Boleh kita pakai lagi AB per PQ. Berarti ED sama dengan tadi AB per PQ, berarti TS pindah ke sana, ke ruas kanan dikali. Jadi tinggal kita masukin AB per PQ, berarti 32 per 24 dikali 21 TS. Kalau kita hitung, itu hasilnya adalah 28 cm.
Berikutnya kita mau cari QR. Seperti tadi, QR bersesuaian dengan BC ya. QR berarti yang kecil dulu, kita tulis ya, ada gambar yang kecil QR dengan BC. Maka di sini pun kita tulisnya adalah PQ dulu ya. PQ dulu, gambar yang lebih kecil dulu, kemudian AB. Sudah paham ya? Jadi QR sama dengan PQ per AB dikali BC. Tinggal masukin angkanya. PQ adalah 24, AB adalah 32 dikali 48. Tinggal kita sederhanakan. 32 dibagi 16 itu dapat 2, lalu 48 dibagi 16 itu dapat 3. Lalu 24 dibagi 2 itu 12. Maka tinggal 12 kali 3 yaitu 36 cm. Jadi QR adalah 36 cm. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.